Assalamualaikum. Kau yang doyan body horror pasti bilang film Together ini guilty pleasure terbaik tahun ini. Tapi buat kau yang jijian sama adegan-adegan aneh kayak badan lengket, meleleh, organ tubuh nongol, random, gergaji mesin tangan, selamat datang. Ini bisa jadi mimpi buruk terpanjang kalian di bioskop. Tapi kalau mungkin kau udah mulai terbiasa dengan body horror, apalagi kemarin suka banget sama film The Substance, Together menurutku versi light-nya deh. Together garapan Michael Shanks mungkin kelihatannya kayak horor kecil-kecilan, tapi justru disitulah kekuatannya. Ceritanya cuma fokus ke pasangan suami istri yang diperankan Dave Franco dan juga Alison Brie yang pindah ke rumah baru di desa, dan di situ mulai muncul hal-hal aneh yang bikin hidup mereka berubah secara ekstrim. 90% filmnya literally cuma mereka berdua di layar, ngobrol, debat, bercanda, sampai ketemu momen horor yang bikin lo merinding sekaligus jijik. Uniknya film ini bukan horor komedi, tapi punya selipan humor tipis yang bikin karakternya jadi lebih hidup. Interaksi Franco dan juga Brie berasa banget naturalnya. Ya wajar lah, mereka itu emang pasangan di dunia nyata. Chemistry itu bikin semua percakapannya terasa ngalir, bikin penonton gampang ke bawah suasana. Satu detik lo bisa ngakak karena celutukan receh mereka, dan juga interaksi dialog yang mereka lontarkan. Detik berikutnya, lo udah nutup mata gara-gara adegan body horror yang bikin perut jadi mual. Kalau kau kenal sama aktor senior David Cronenberg, ada dua film yang wajib kalian tonton, The Fly dan juga Videodrome. Nah, kalau kalian paham yang ku maksud, mungkin kawan-kawan bisa ngerasain vibe yang sama di sini, tapi dengan sentuhan yang lebih modern. Film Together itu pakai body horror bukan sekedar buat shock value doang, tapi jadi metafora hubungan suami istri. Proses meleburnya jadi satu. Ngomongin melebur jadi satu, langsung muterin lagu Spice Girl, To Become One, sambil lo lingkarin jempol sama telunjuk di tangan sebelah, terus jari di tangan satunya lo celupin kedua jari yang melingkar tadi. Otakku. Dan di film ini bukan cuma fisik ya, tapi juga mentalnya. Dan itu jadi gambaran ekstrim soal hubungan yang terlalu ketergantungan. Ada momen-momen disturbing, menjijikkan, yang beneran bikin lo gelisah di kursi bioskop. Bukan sekedar gore murahan, tapi ini jenis horor yang main di psikologis penontonnya. Rasa takut kehilangan identitas, rasa takut terlalu dekat sama pasangan, bahkan ketakutan kalau cintamu bisa berubah jadi jebakan Batman. Di situ horornya berasa lebih real, karena terasa dekat sama pengalaman hidup banyak orang, dan ini yang jadi perbedaan paling mencolok dengan The Substance. Keputusan casting Dave Franco dan juga Alison Brie adalah jackpot, karena mereka pasangan asli di dunia nyata, so energi natural itu kebawa banget ke layar. Obrolan sehari-hari, cekcok kecil, sampai momen intim yang berantakan, semua terasa otentik, dan pas konfliknya mulai makin horor, rasa sakit yang mereka tampilin itu kerasa lebih tulus aja gitu, bukan malah terasa kayak acting. Inilah yang bikin filmnya jadi nggak sekedar nonton orang kesiksa fisiknya, dalam tanda kutip. Lo beneran bisa peduli sama mereka, ikut cemas, ikut jijik juga, ikut ngerasain dinamika naik turun sebuah pernikahan orang. Chemistry ini bikin absurdnya cerita tentang dua orang literally nyatu secara tubuh. Tubuh mereka nyatu coy. Jadi ya terasa believable aja. Emang kok tahu cerita ini yang fiksi belaka, tapi nggak tahu kenapa terasa real aja ya kan. Meski inti ceritanya horor, si Shanks ini pinter banget sisipin humor buat ngebalance tensinya. Ada beberapa adegan yang bikin penonton ketawa kecil di tengah ketegangannya, dan itu bukan humor maksa ya, justru bikin filmnya terasa lebih manusiawi. Kayak reminder aja, meski lagi di situasi ekstrim, manusia tetap bisa ngelempar jokes loh. Tapi jangan salah loh, begitu horornya nyerang, kau nggak dikasih ampun. Adegan-adegan body horror termasuk paling disturbing tahun ini. Ada satu shot yang simple banget, cuma soal bulu mata, tapi sukses bikin satu studio meringis barengan. Itu bukti kalau horor nggak selalu butuh darah seember buat bikin lo nggak nyaman kan?
Aku yakin banget film ini banyak yang muji, tapi kalian juga nggak boleh tutup mata dan telinga. Nggak bisa dipungkiri, Together punya kelemahan di struktur ceritanya. Plotnya agak formulaik, pasangan bermasalah, kejadian aneh, harus hadapi masalah bareng-bareng, kemudian rediscover spark mereka. Buat sebagian orang, pola ini bikin filmnya bisa ketebak. Selain itu, endingnya juga lumayan bikin kecewa. Ini menurut pendapat hematku. Bukan karena twistnya, tapi karena terlalu terburu-buru. Ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab, terutama soal background keluarga si lakinya. Dan reveal monster di akhir yang malah lebih terasa underwhelming daripada menegangkan. Sayang, karena build up sepanjang film udah solid banget. Kenapa harus ditutupi dengan receh begitu? Yang bikin Together beda dari body horror generik adalah hatinya. Film ini nggak cuma jualan adegan menjijikkan, tapi juga ngajak kita mikir gimana caranya mempertahankan hubungan setelah sekian lama bersama, seberapa jauh lo rela berkorban demi pasangan lo, dan apakah menyatu dalam tanda kutip itu selalu hal yang baik, atau justru bentuk kehilangan diri sendiri. Pertanyaan ini bikin horornya punya lapisan emosional, bukan sekedar shock value. Yes, I know, apa yang ku sampaikan tadi tidak akan make sense bagi penonton yang datang nonton film ini ya berdasarkan keinginan untuk nonton doang, tapi gak peduli dengan makna, premis, dan segala macamnya. So, kalau kalian bandingkan sama The Substance, bedanya lumayan kerasa. The Substance itu emang lebih ekstrim secara visual, darah, lendir, transformasi tubuh yang benar-benar bikin muntah bagi yang gak kuat. Tapi kelemahannya banyak penonton yang ngerasa itu sekedar pamer gore doang tanpa keintiman emosional yang kuat. Nah, Together justru sebaliknya. Body horornya emang bikin meringis, tapi fokus utamanya tetap hubungan dua manusia tadi. Plusnya, ini bikin filmnya lebih nyambung ke penonton awam yang biasanya kabur duluan kalau lihat organ tubuh nongol. Minusnya, buat pecinta horor hardcore yang pengen level brutal kayak The Substance, Together mungkin terasa agak jinak sih. Ya, metafora relasi yang dijahit ke dalam visualnya bikin Together emang terasa lebih dari sekedar tontonan horor. Lo bisa ketawa, bisa jijik, bisa takut sekaligus, ya mungkin tersentuh kali ya di waktu yang sama. Sementara kalau The Substance lebih menekankan kan satu arah, ekstrim, provokatif, terus menantang mental penonton. Nah, Together ini mencoba ngimbangi teror dengan dark humor ya terutama, dan juga kehangatan film tersebut. Jadi, sekarang tinggal selera kalian aja sih, mau horor yang bikin trauma visual, atau horor yang bisa bikin kalian kepikiran soal cinta, atau mungkin kehilangan setelah keluar bioskop. Film Together adalah salah satu kejutan horor di tahun 2025 ini yang wajib banget kalian tonton. Terutama kalau kalian udah kangen sama body horror yang punya bobot isi. Chemistry antara Franco dan juga Brie jadi pondasi yang kuat di film ini. Sementara Shanks berhasil ngegabungin teror fisik dengan drama hubungan yang relevan banget buat pasangan zaman sekarang. Emang endingnya kurang nendang dan plotnya kadang terlalu gampang ditebak. Tapi pengalaman ditawarin film ini mulai dari ketawa, cringe-nya, merindingnya, sampai mikir ulang soal arti to become one. Udah cukup buat bikin film Together pantas masuk di jajaran horor terbaik tahun ini. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan. Tapi jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu pendapat kalian mengenai film Together ini. Subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.